Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai, perkenalkan nama aku Anissa Setiani. Kali ini kita akan membahas mengenai materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 di bab 3 yang berjudul menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Menghadirkan salat dan zikir di dalam kehidupan kita. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama yaitu siswa dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, siswa dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, siswa dapat membuat quote tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial atau lainnya. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan materi. Islam itu diibaratkan dengan sebuah bangunan. Syahadat itu diibaratkan dengan pondasi. Sholat itu merupakan tiang agama, dan dakwah itu atapnya. Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis yang artinya, sholat itu adalah tiang agama Islam, maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama Islam itu, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Jadi, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah merobohkan agama Islam itu sendiri. Coba perhatikan ilustrasi berikut. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan makna sholat. Secara bahasa, sholat berarti doa, dan secara istilah, sholat berarti perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Sholat itu adalah tiang agama dan sarana menyadarkan diri bahwa kita hanyalah makhluk yang kerdil dan lemah di hadapan Allah. Jadi, kita itu sangat membutuhkan Allah. Maka dari itu, kita diwajibkan untuk sholat. Adapun dalil perintah untuk mendirikan sholat terdapat dalam Quran Surat Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45. Dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 tadi sudah dijelaskan bahwa sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Lalu, mengapa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar? Itu karena jika sholat dilaksanakan dengan sempurna, sungguh-sungguh dan ikhlas, maka akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Seorang yang selalu melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, baik dosa kepada Allah, dosa kepada orang lain, maupun dosa terhadap dirinya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk memperbaiki sholat kita agar sungguh-sungguh dan khusyuk. Selanjutnya, kita masuk pada materi makna zikir. Secara bahasa, zikir berarti ingat, dan sedangkan secara istilah, zikir berarti mengingat Allah sebagai upaya mendekatkan diri padanya. Dengan berzikir, maka hati kita akan merasa tenang. Oleh sebab itu, kita harus memperbanyak zikir kepada Allah. Adapun dalil perintah untuk berzikir itu terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab surah ke-33 ayat 41. Selanjutnya, ada 3 cara berzikir. Yang pertama, zikir dengan hati dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan sholawat. Dan yang terakhir, zikir dengan perbuatan, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya dengan melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Jadi, kita bisa melakukan zikir dengan 3 cara tersebut. Kemudian, cara berzikir. Contoh berzikir dengan lisan atau ucapan, seperti mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah. Jadi, mulailah kita membiasakan untuk berzikir. Kita bisa memanfaatkan waktu luang kita untuk berzikir dengan salah satu kalimat tersebut atau bahkan seluruhnya, agar kehidupan kita lebih bermanfaat.
Pembahasan selanjutnya yaitu hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Hikmah sholat dan zikir. Yang pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, hubungan antara manusia dengannya akan lebih baik. Yang ketiga, memperoleh kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah, serta mengantarkan pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. Yang keempat, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah. Yang kelima, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Yang keenam, melatih hidup disiplin dan taat aturan. Yang ketujuh, membiasakan seseorang pada perbuatan dan perkataan yang baik dan bermanfaat. Yang kedelapan, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan keji serta munkar. Jadi banyak sekali hikmah yang kita dapatkan dengan melaksanakan sholat dan juga rajin berzikir. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara mengamalkan sholat dan zikir secara istiqomah. Berikut cara agar konsisten melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, memahami manfaat sholat dan zikir dalam kehidupan. Yang ketiga, menyadari bahwa kita akan kembali ke akhirat. Yang keempat, jangan menunda sholat dan berzikir. Segera sholat ketika telah masuk waktu sholat. Yang kelima, melaksanakan sholat dan zikir tulus karena Allah, bukan berniat untuk terlihat baik oleh orang lain. Dan yang terakhir, lakukan sholat berjamaah. Itu adalah cara-cara agar konsisten melaksanakan sholat dan zikir. Alangkah baiknya kita mulai menerapkannya mulai dari sekarang. Tidak terasa kita sudah masuk di akhir pembahasan, di mana kita tadi sudah membahas mulai dari makna, cara, dan hikmah melakukan sholat dan zikir. Ada quotes, kurang lebih seperti ini, jangan pernah melewatkan sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali, hanya untuk bersujud kepada Allah sekali lagi. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jadi, jangan pernah meninggalkan sholat dan menunda-nunda sholat. Biasakanlah melaksanakan sholat tepat waktu dan rajin berzikir untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai materi menghadirkan sholat dan zikir di dalam kehidupan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.